Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, ruang R001 semester 4. Saya Septia Nadwi Astuti dengan NIM A1D121002. Saya Ratna Sintia Dewi dengan NIM A1D1D1003. Saya Nesa Syahrira dengan NIM A1D121005. Saya Eka Wulandari dengan NIM A1D121009. Saya Siti Mutia Rusmana dengan NIM A1D121001. Saya Lady Kusnia dengan NIM A1D1D2104. Baiklah, pada video kali ini kami akan berdiskusi mengenai perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka serta karakteristik pembelajaran kurikulum Merdeka. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Syahrial, MED PhD, dan Bapak Hendra Budiono, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja, langsung kita bagi tugasnya untuk mencari materi mengenai perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka serta karakteristik pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Ini berapa sih? Jadi tuh kita membuat 2 file dengan materi yang berbeda. Bagilah siapa beli dulu? Nah, jadi kan kita ini berenam. Duduk tadi dong. Nah, baiklah, kan karena kita ini berenam, jadi untuk menyelesaikan tugasnya kita berdiri aja ya. Oke, baik. Siap. Aku sama Retno untuk nyusun resunya. Boleh. Terus Eka sama Nesa untuk nyari yang karakteristik aja lah, karakteristik pembelajaran kurikulum Merdeka. Kalau yang Penny sama Mutia untuk perbedaan kurikulum Antara 13 sama kurikulum Merdeka. Oke, siap. Kita juga nyari. Coba kalau biasanya kan bisa kalau Perbedaannya tidak ada dan- modul yang lain. Tapi ini Eka enggak. Ini kan aku dapat yang tadi tentang penulisan. Oh, itu apa? Karakteristik. Apa benar yang seperti ini, Nesa? Halaman berapa? Mana ya tadi? Ini. Oh, iya udah bisa. Ini itunya mana? Apa? Jurnalnya? Itu yang Eka. Mana udah Eka gitu. Ini kan kayak apa? Ini halaman berapa, Kak? Ini. Oh ya, tentang karakteristiknya. Berapa ini, Nes? 10. Ini kan di sini namanya perangkat ajar. Itu kan kalau di dalam kurikulum Merdeka itu kan kita harus berbasis proyek, itu salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka. Nah juga dia itu lebih mengembangkan yang namanya P3 ya, profil belajar Pancasila. Berarti Nah, di sini juga banyak penjelasan. berarti itu cari yang karakteristiknya gitu. Ini dimasukin Enggak. Ini kan masih kayak gini nih, disusun aja kayak perbedaannya. Misalnya ini kan kurikulum itu kan masih beda-beda sendiri. Mana. Iya, yang ini. Oh iya. Nah, ini, iya kan? Iya. Nanti disusun aja. Nggak apa ini, nggak apa-apa. Iya. Makasih. Tapi kayaknya ini harus nyari sumber lain lah. Coba nanti soalnya ini yang apa ini. karakteristik. Karakteristik pembelajaran kurikulum Merdeka kan? Kalau konsep tuh kayak misalnya kurikulum Merdeka tuh apa gitu kan? Iya, konsepnya. Konsep yang dijalankan. Seperti apa udah Iya, kurikulum Merdeka itu gimana dulu? Itu apa? Nah, baru kayak mana itunya. Apa ini kan dia kan jelasin dulu kan kurikulum Merdeka tuh ini baru kalau menurut Nadim ini apa? Kurikulum
Medari apa itu? Kalau Medari Iya. ini memberikan hak belajar secara merdeka karena menentukan strategi. Berarti itu kan kayak pengenalannya kan konsep tuh. Baru juga dia nih Kayak jelasin dulu. baru tuh ada juga konsep dalam pengimplementasiannya di sekolah dasar. Misalnya implementasi kurikulum merdeka di jenjang SD mengutamakan pada pembelajaran berbasis proyek demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini relevan dengan pembelajaran abad 21 di mana pembelajaran memfokuskan tidak hanya pada ranah pengetahuan tetapi juga menekankan pada aspek karakter, pengusuhan literasi, keterampilan dan teknologi. Oke. Iya, boleh. Berarti ini disalin dulu ya. Iya, diambil. Itu udah dihidup. Jurnal mana itu? Jurnal STAI akan liar 2020. Boleh? Boleh ya? Boleh. Misalnya di bagian karakteristik. Ini itu Iya, juga betul. buat Jadi teman ini mana? Oh iya, ini kan udah itu nggak sih selesai untuk resume tentang perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka serta karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka. Nah jadi tuh kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka itu memiliki beberapa perbedaan. Ya mungkin bisa dijelasin oleh Leni. Baik, di sama sini Tiana nanti. perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Kurikulum di Indonesia sendiri kan sering mengalami perubahan didasarkan pada kebutuhan yang sering berubah dan mengikuti kemajuan teknologi. Sudah 12 kali kurikulum di Indonesia mengalami perubahan. Untuk pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu kurikulum 2013. Di sini istilah kompetensi dalam kurikulum 2013 sendiri menjadi KI atau kompetensi inti dan KD kompetensi dasar. Dengan demikian maka penilaiannya lebih menyeluruh karena diukur semua kompetensi mulai dari kompetensi sikap sosial, spiritual, keterampilan dan kognitifnya. Yang kedua yaitu materi yang disajikan dalam K13 yang dilihat pada buku tema siswa dan guru sangat sedikit sehingga guru dan siswa harus memperdalam materi dari berbagai sumber. Yang ketiga yaitu penilaian pada kurikulum 13 membuat guru kesulitan karena banyak sekali rubrik penilaian yang harus dibuat dan lembar penilaian yang harus terisi. Fasilitas dan sumber daya hal tersebut tuh masih terbatas gitu, belum banyak. Terus yang keempat, kurikulum 2013 ini memiliki keunikan karena mengkonstruksikan dua dimensi yaitu pendidikan karakter dan kompetensi pendidikan dan kompetensi peserta didik. Mungkin itu dari penjelasan dari kurikulum 2013. Mungkin kurikulum merdeka bisa Mutia yang menjelaskan. Nah, selanjutnya ada kurikulum merdeka. Dari kekhasan kurikulum merdeka ini yaitu satu, ada jam belajar per tahunan 144 jam. Yang kedua, adanya capaian pembelajaran. Iya, atau bisa kita sebut dengan CP singkatannya. Selanjutnya adanya alur tujuan pembelajaran atau ATP, modul ajar. Terus selanjutnya ada guru merancang pembelajaran per minggu dengan 20% proyek dari interakuler, contohnya seperti per minggu mata pelajaran PPKN-nya 4 jam, mata bahasa Indonesia-nya misalnya 3 jam, seperti itu kurang lebihnya. Terus ada terus bisa sistem blok. Nah, sistem blok ini contohnya mata pelajaran jumlahnya kan 144 jam nih. Nah, per tahun, maka pengaturan jam ini dikembalikan lagi kepada guru untuk berkreasi. Semester ini bisa ada PKN, semester ini berikutnya tidak menjadi masalah. Yang penting tercapai setiap jumlah jam pelajaran total per tahunnya. Nah, terus ada mata pelajaran IPA dan IPS disatukan menjadi IPAS. Ya. Terus
berbasis proyek tetapi tidak mengurangi intrakurikuler. Nah, terus ada mata pelajaran SBDP hanya bisa diajarkan satu bidang saja, misalnya seni rupa, seni tari, atau seni sastra. Seni suara. Iya, seni suara. Nah, terus ada pembelajaran harus berdiferensiasi. Setiap kelas dibagi menjadi berapa fase? Kelas 1 fase A, kelas 2 fase Kelas 2 fase A, kelas 3 fase B, kelas 4 fase B, kelas 5 fase C, kelas 6 fase C. Nah, jika siswa tidak mampu mencapai KPI atau capaian pembelajaran di kelas 1, maka siswa dapat menyesuaikan capaian pembelajaran di fase berikutnya. Kurikulum Merdeka ini secara holistik mengatur kompetensi dari peserta didik ini. Mungkin selanjutnya bisa dengan Jadi kan perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu kan dapat dilihat dari kerangka dasar. Nah, yang pertama itu ada pada kompetensi yang dituju. Jadi itu kurikulum 2013 ini tuh rancangan landasan utamanya yaitu tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan kompetensi dasar yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti. Yang pertama ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, mungkin untuk yang kurikulum Merdeka ini rancangan landasannya yaitu tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan yang mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Nah, jadi capaian pembelajarannya itu disusun per fase. Capaian pembelajarannya dinyatakan paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Nah, dilihat dari struktur kurikulumnya. Nah, kurikulum 2013 ini jam pelajarannya itu ya benar tadi diatur per minggu. Nah, satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggunya dalam setiap semester, hingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Nah, sedangkan pada kurikulum Merdeka itu struktur kurikulumnya dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Yang kedua itu ada benarnya tadi yang dikatakan Mutia, itu ada proyek yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jam pembelajarannya diatur per tahun. Kalau dilihat dari sistem penilaiannya, untuk kurikulum 2013 ini penilaiannya formatif dan sumatif oleh pendidik yang berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik. Nah, sedangkan pada kurikulum Merdeka, penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Untuk perangkat ajar yang disediakan pemerintah pada kurikulum 2013 ini ya menggunakan buku teks dan buku non-teks. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, buku teks dan buku non-teks ini seperti modul ajar, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Lalu yang terakhir itu berdasarkan perangkat kurikulumnya. Kalau kurikulum 2013 itu implementasinya ada pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan belajar setiap jenjang. Kalau kurikulum Merdeka, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusun program pembelajaran individual, modul layanan bimbingan konseling. Nah, mungkin itu perbandingan atau perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Nah, sebenarnya itu kurikulum yang sekarang ini itu karena mengikuti dengan kemajuan zaman, dengan kecanggihan teknologi, mungkin pada kurikulum ini peserta didik diminta untuk lebih kreatif dan juga inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Karena pada kurikulum Merdeka ini banyak ininya proyeknya, agar
peserta didik dapat memiliki keterampilan yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari diskusi kita tentang perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Untuk selanjutnya kepada Eka atau siapa itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka atau kurikulum 2022 merupakan perbaikan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini diresmikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Tujuan dari kurikulum ini adalah mengoptimalkan tersebar luasnya pendidikan di Indonesia dalam pembelajaran yang beragam. Implementasi kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran yang nyaman, mandiri, aktif, memiliki karakter, bermakna, merdeka, dan lain-lain. Implementasi kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran yang nyaman, mandiri, aktif, memiliki karakter, bermakna, merdeka, dan lain sebagainya. Guru di sini memiliki kebebasan dalam menentukan perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar juga memiliki moto, yaitu Merdeka Belajar, Guru Penggerak. Dengan 5 rencana, yaitu ujian sekolah berstandar nasional menjadi kewenangan pihak sekolah. Sistem ujian nasional dihapus dan digantikan dengan yang namanya asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Penyederhanaan RPP atau yang sering disebut dengan RPP 1 lembar menggunakan sistem zonasi ketika penerimaan peserta didik baru kecuali pada wilayah T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Selanjutnya yaitu ada 3 tipe dalam kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran intrakurikuler yang dilaksanakan secara terdiferensiasi. Yang kedua, pembelajaran kurikuler berupa penguatan profil pelajar Pancasila yang berprinsip pada pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada karakter dan kompetensi umum. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran ekstrakurikuler dilakukan sesuai dengan minat, bakat, dan sumber daya yang ada pada satuan pendidikan. Menurut Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, terkait implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri ada empat hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri adalah opsi untuk satuan pendidikan pada tahun ajaran 2022-2023. Yang kedua, ada 6 strategi yang berpusat pada penggunaan komunitas belajar bagi pendidik dan satuan pendidikan yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Implementasi kurikulum Merdeka dikawal dan dibantu langsung melalui peran Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang terakhir ada satuan pendidikan dalam menggunakan implementasi kurikulum Merdeka mandiri menyiapkan diri sesuai pilihan implementasi dan kesiapan. Struktur kurikulum Merdeka di sekolah dasar diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan belajar, pengembangan, dan pembelajaran yang terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase A yaitu untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Selanjutnya, pada kurikulum Merdeka Belajar ini memberikan hak belajar secara merdeka. Selanjutnya ada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Yang pertama ada sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, fokus pada kompetensi dan karakter peserta didik. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, selaras. Dan yang kelima, memperhatikan hasil kajian dan umpan balik. Mungkin hanya itu materi tentang konsep kurikulum Merdeka. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Nesa Syahira.
Baiklah, yang selanjutnya yakni karakteristik kurikulum merdeka. Nah, mendukung pemulihan pembelajaran merupakan karakteristik utama kurikulum merdeka ini. Adapun karakteristik kurikulum merdeka dikutip dari kurikulum Kemendikbudgo, yaitu yang pertama mencetak profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan dan karakter peserta didik. Yang kedua, memfokuskan pada materi pokok sehingga materi dasar seperti literasi dan numerisasi mendapat kompetensi yang mendalam. Yang ketiga, pembelajaran lebih fleksibel dengan pembelajaran terdiferensiasi sesuai konteks dan muatan lokal serta sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, lebih lanjutnya dapat dijelaskan bahwa profil pelajar Pancasila pada kurikulum ini diperkuat dengan adanya proyek berdasarkan tema yang telah ditentukan oleh pemerintah. Profil pelajar Pancasila merupakan output atau lulusan yang memiliki karakter dan kompetensi, sehingga bisa menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini merupakan bentuk penjabaran dari tujuan pendidikan nasional, yang mana lulusan ini nantinya menjadi barometer yang berperan sebagai acuan utama yang mampu mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk guru dalam mencetak karakter dan kompetensi peserta didik. Profil Pancasila memiliki 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian berfokus pada materi pokok atau esensial, yakni pembelajaran pada kurikulum merdeka memfokuskan pada materi pokok sehingga materi dasar seperti literasi dan numerisasi mendapat kompetensi yang mendalam. Dengan pembelajaran yang difokuskan pada materi-materi pokok, maka ada waktu yang cukup untuk pembelajaran untuk mendalam bagi kompetensi dasar pada peserta didik seperti literasi dan numerisasi. Dengan begitu, peserta didik atau murid tidak tertinggal dalam kemampuan dasar tersebut. Selain itu, peserta didik juga bebas dalam memilih mata pelajaran sesuai dengan yang diminatinya. Selanjutnya, pembelajaran lebih fleksibel dengan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan konteks dan muatan lokal serta sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Nah, diferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana siswa mempelajari materi pelajaran berdasarkan kemampuannya, apa yang mereka sukai, dan kebutuhan individual mereka, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal selama proses pembelajaran ini. Mungkin itu penyampaian dari karakteristik. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi kami tentang belum ganti. Tentang apa lagi kan? konsep dan karakteristik. Kurikulum merdeka. Ini nih kayak gini di sini. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi dari kami tentang konsep dan karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu konsep kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini memiliki moto di mana merdeka belajar guru bergerak. Pada kurikulum merdeka ini tidak lagi menggunakan ujian nasional, namun diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kurikulum merdeka ini juga memiliki 3 tipe kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran intrakurikuler yang didasarkan secara terdiferensiasi. Yang kedua, pembelajaran kurikuler berupa penguatan profil pelajar Pancasila yang berprinsip pada pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada karakter dan kompetensi umum. Lalu yang ketiga yaitu pembelajaran ekstrakurikuler dilakukan sesuai minat peserta didik dan sumber daya yang ada pada satuan pendidikan. Adapun menurut Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yaitu SKB
Menurut BSKAP terkait implementasi kurikulum merdeka secara mandiri itu terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, implementasi kurikulum merdeka secara mandiri adalah opsi untuk satuan pendidikan pada tahun ajaran 2022 dan 2023. Lalu yang kedua ada 6 strategi yang berpusat pada penguatan komunitas belajar bagi peserta didik dan satuan pendidikan yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang ketiga ada implementasi kurikulum merdeka dikawal dan dibantu langsung melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Yang keempat yaitu satuan pendidikan dalam menguatkan implementasi kurikulum merdeka mandiri menyiapkan diri sesuai pilihan implementasi dan kesiapannya. Lalu pada kurikulum merdeka ini pembelajarannya itu dibagi per fase. Pada pembelajaran kurikulum merdeka di sekolah dasar itu ada 3 fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Pada fase A ini terdapat 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Fase B, kelas 3 dan kelas 4. Lalu fase C itu ada kelas 5 dan kelas 6. Di dalam kurikulum merdeka ini terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam pengimplementasiannya. Yang pertama yaitu sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan. Lalu yang kedua itu prinsipnya fokus pada kompetensi dan karakter peserta didik. Lalu yang ketiga, prinsip ketiga itu ada fleksibel, di mana salah satu prinsip dari perancangan kurikulum merdeka ini di satuan pendidikan adalah memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk penyederhanaan dan mengurangi konten dengan pemisahan antara kerangka kurikulum dengan kurikulum operasional. Lalu yang keempat ada selaras. Yang kelima, memperhatikan hasil kajian dan umpan balik. Lalu ada karakteristik kurikulum merdeka. Karakteristik utama dari kurikulum merdeka ini mendukung pemulihan pembelajaran. Lalu pada kurikulum merdeka ini memiliki ada 3 karakteristik, yaitu yang pertama mencetak profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan dan karakter peserta didik. Yang kedua yaitu dia lebih memfokuskan pada materi pokok esensial sehingga materi dasar seperti literasi dan numerasi mendapat kompetensi yang mendalam. Lalu yang ketiga itu karakteristiknya dia pembelajarannya lebih fleksibel, seperti yang di atas, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa konsep dari kurikulum merdeka ini adalah fleksibel. Jadi pembelajarannya itu lebih fleksibel dengan pembelajaran terdiferensiasi sesuai konteks dan muatan lokal serta sesuai dengan kemampuan peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi dari materi-materi yang telah kita kerjakan. Berarti itu ini ya, untuk kurikulum merdeka yang tadi memang fokusnya itu pada materi yang fleksibel gitu. Iya, yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan dari masing-masing karakteristik peserta didiknya. Iya. Berarti kalau di dalam kurikulum merdeka itu bukan hanya siswa yang kreatif, tetapi guru juga harus kreatif ya. Harus lebih kreatif. Kalau gurunya nggak kreatif, siswa ya gimana juga mau kreatif? karena kreatif. Siswa tuh pasti kan melihat gurunya. Iya. Berarti kalau di kurikulum merdeka ini bisa bikin peserta didiknya senang nggak sih dalam belajarnya? Lebih nggak monoton lah dalam pembelajaran tuh, lebih asik, menyenangkan. Nggak cuman kayak Metode ceramah, mereka bisa langsung juga, tidak perlu di kelas gitu. Nah, belajarnya bisa di lingkungan Sesuai minat sekitar, mereka. gitu. Keren sih ya Pak Nadiem Makarim ini buat Keren. kurikulum merdeka. Mantap. Tapi tuh kurikulum merdeka tuh selain punya kelebihan juga punya kekurangan. Setiap
Setiap kurikulum kebijakan pasti itu ada pasti betul. punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tuh kembali lagi kita sebagai penggunanya tuh bisa apa enggak dalam mengimplementasikannya dengan baik gitu. Iya, karena kekurangannya itu apa? Sumber daya manusianya tuh kurang cakap Iya. dalam menghadapi kurikulum yang ada. Makanya kita sebagai calon pendidik harus benar-benar belajar dari mulai sekarang agar bisa besok kita udah menjadi pendidik, kita bisa memajukan dunia pendidikan atau sekolah yang akan kita Agar lebih ajar. bermutu lagi pendidikan. Gitu. Sebenarnya kurikulum Merdeka ini kurikulum yang sangat bagus ya, karena setiap kurikulum pasti memiliki perubahan. Iya. Perubahannya itu dalam arti memperbaiki kurikulum yang sebelumnya. Biar semakin maju ya Semakin, pendidikan. dan kurikulum Merdeka ini dia itu sangat melihat, intinya tuh dia melihat kondisi yang ada di lingkungan aslinya tuh seperti apa, kondisi realnya gitu loh. Jadi sangat-sangat fleksibel, nggak harus tidak mempersulit, tidak misalnya tidak hanya itu harus itu yang dikerjakan, namun bisa dirombak, bisa ditambahin, bisa dikurangi. Contohnya saja fleksibel dalam artian waktu. Waktu itu bisa difleksibelin. Kalau di semester di kurikulum yang lalu itu kurikulum 2013 dia itu misal waktunya cuma 2 jam ya, hanya 2 jam. Namun di kurikulum kurikulum Merdeka ini dia itu bisa dikurangi, bisa ditambahi sesuai dengan kemampuan siswa dan kondisi yang ada di kelas. Tapi sekarang tuh semua sekolah tuh kan ada 3 kategori nggak sih? Yang Iya. mandiri, berbagi Dan sama sama mandiri berbagi. mandiri berbagi. Kalau mandiri belajar. Oh iya, mandiri belajar. Terus ada mandiri berubah sama mandiri berbagi. Kalau yang mandiri belajar berarti emang pakai kurikulum Merdeka gitu. Gimana? Kalau mandiri belajar, sekolahnya tuh nerapin kurikulum Merdeka. Semuanya itu nerapin kurikulum Merdeka, cuman kan ada mandiri berbagi, mandiri berubah, dan mandiri belajar. Kalau nggak salah itu mandiri. Bu Lina jelasin. Iya, ada itu. Mandiri berbagi Gini. itu. Kalau mandiri belajar tuh tetap menggunakan kurikulum sebelumnya, tapi setengahnya tuh Iya, masih ada setengah-setengah. Iya, Belum lagi menyeluruh prosesnya. semuanya. Kalau Pelan-pelan. mandiri berubah semuanya dari Iya. Udah ya kurikulum Merdeka. Ada mandiri, satu lagi apa? Mandiri Berbagi. Berubah. Itu Mandiri belajar. nggak mandiri berbagi. Berarti kurikulum Merdeka ini punya banyak keunggulannya kan. Materi yang disampaikan tuh bisa lebih sederhana, terus Udah mendalam, berfokus pada materi yang esensial. Nah, mungkin itu membuat peserta didik dapat belajar lebih tanpa diburu-buru oleh waktu, karena kan waktunya Betul sekali. sudah diingin. Terus guru tuh lebih merdeka karena bisa mengajar dengan sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Nah, sekolah memiliki hak, wewenang, dan membangun kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik. Nah, karena bersifat relevan dan interaktif, proses pembelajaran itu dapat lebih memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dan mengeksplorasi isu-isu yang aktual. Nah, mungkin itu kan yang dapat kita bahas untuk diskusi secara kelompok kecil kita ini untuk materi tentang perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Dan juga kita membahas tentang konsep dan karakteristik tentang kurikulum Merdeka. Nah, mungkin itu pembahasan yang dapat kita bahas pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang telah didiskusikan tadi. Amin. Mungkin sampai di sini diskusi kita. Baik, kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.